warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Wardani Bunga Cantika. Saya Yola Dina Rudianti. Kami di sini akan menayangkan video tentang pembelajaran lari jarak pendek Dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini,
kaki bertumpuk pada tangan. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan lutut kaki depan. Berat badan bertumpuan pada kedua tangan sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai lama dibuat. Pandangan arah ke bawah dan jarak antara kaki kiri dan kaki kanan sekempalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis A. Punggung diangkat sedikit agar rata. Serta otot sekitar leher dan tangan tetap rileks. Kepala dalam belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1 atau 2 meter. Kaki depan membentuk lutut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi yang lurus dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan bertumpuan dengan berada di tengah-tengah sehingga keadaan dalam posisi seimbang dan konsentrasi dengan hal-hal selanjutnya. Tolakkan kaki pada tanah, alurkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan dorong ke depan secara wajar. Tetap pandangan ke arah depan lintasan. Tindakan atau tumpuan selalu ada pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish dan menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Nah, ini contoh video saat melakukan kesalahan tari jarak pendek. Silakan kalian amati perbedaan kesalahan tari jarak pendek dengan tari jarak pendek yang benar.
jongkok. Kemudian cara melakukannya, tangan membentuk huruf V, kaki terkuat di depan, posisi lutut dengan lutut satu kepal tangan. Kesalahan yang terjadi, tangan tidak membentuk huruf V dan tangan melebihi garis. Lanjut, nama gambar 2, nama dan jenis gerakan. Siap. Cara melakukannya, posisi pinggul lebih tinggi daripada bahu, kaki menjinjit. Kesalahannya terjadi, pinggul tidak lebih tinggi daripada bahu, kaki tidak jinjit. Nama dan jenis gerakan. Ya, cara melakukannya, badan ditodongkan ke depan, tangan diayunkan. Kesalahan yang terjadi, tangan tidak diayunkan dan badan tidak ditodongkan ke depan. Nama dan jenis gerakan, posisi badan saat berlari. Cara melakukannya, tangan harus diayunkan, berlari semaksimal mungkin, pandangan lurus ke depan. Kesalahan yang terjadi, tidak mengayunkan tangan. Nama dan jenis gerakan, memasuki garis finish. Cara melakukan, badan condong ke depan dan kedua tangan ke belakang. Kesalahan yang terjadi, badan tidak condong ke depan dan tangan tidak ke belakang. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang lanjut kelompok 2. Panggilan 1 mana? Bacakan dari sini kelompok. Nama dan jenis gerakan. Nama dan jenis gerakan. Cara melakukan, tangan tidak boleh melewati garis. Posisi tangan membentuk huruf T. Posisi pinggul di atas
lurus ke depan, tangan membentuk W. Kesalahan yang terjadi, tangan dan kaki tidak diayunkan. Nama dan jenis gerakan aba-aba siap. Cara melakukan 2. Kaki menekan F siap melakukan gerakan. Kesalahan yang terjadi, posisi kaki lurus sulit untuk melakukan. Nama dan jenis gerakan. Cara melakukan kadang lurus ke depan, kaki siap terlakukan. Kesalahan yang terjadi, tidak fokus, pandangan lelah-lelah. Nama dan jenis gerakan lari. Cara melakukan ayunan tangan, pandangan lurus ke depan. Kesalahan yang terjadi, tidak menggunakan tangan. Nama dan jenis gerakan memasuki garis finish. Cara melakukan badan ke depan. Kesalahan yang terjadi, badan tidak ke depan.
lampu hijau. Ini kebalikannya hasilnya gitu kak. Bintang hijau yang hitam ya hijau. Udah paham? Jadinya kemana kak? Kalau udah ditangkap diapain kak? Berhenti aja. Gini kak. Fokus ya. Nanti kita akan melakukan praktek berkelompok. Paham? Nah, praktek kalian mengamati teman kalian, mengamati satu kelompok kalian. Ya. Silakan nanti praktek dua-dua. Semua yang apa kalian amati posisi saat berlari bagaimana, saat melakukan silakan tek kelompok satu, ayo dahulu, ayo langsung. Bersedia. Lagi. Siap. Lagi. Ya. Bersedia. kelompok 2 kesalahannya ada di mana saja? Oh ya, tangan tidak diayunkan saat memasuki garis finish. 2, saat garis start jongkok. Ya. Yang ketiga sudah. Ayo kelompok 3. Kakinya melebihi garis start.
kesalahan saat melakukan praktek tadi apa saja kelompok kalian? Ya, langsung. Oh ya. Jadi kalian saat melakukan lari jarak pendek itu banyak hal yang belum kalian ketahui ya. Banyak hal kesalahan yang belum kalian ketahui saat melakukan lari jarak pendek. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan menganalisis kelompok lain. Paham? Kelompok lain kan mempraktekkan lari jarak pendek. Nah, kalian akan menganalisis satu-satu. Contohnya kelompok 1 menganalisis kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 2 menganalisis kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk kelompok 3 menganalisis kelompok 1, 2, dan 4. Dan seterusnya kelompok 4 menganalisis kelompok 1, 2, dan 3. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan apa? Menganalisis teman kita. Kelompok ya. Nah, selanjutnya kita akan pembimbingan lebih jauh. Ayo langsung balik. Sahabat
jawabannya silakan kalian diisi di sini. Nanti sama kalian mencari solusi pemecahan masalah dan kesimpulannya kalian tulis di sini ya.
presentasi, lalu praktek. Nah, di situ kelompok lainnya tolong mengamati dan menganalisis. Nanti ditulis di lembaran ya. Paham? Ayo kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan lari jarak pendek. Hasil pengamatan praktek. Aspek yang diamati. Hasil pengamatan aspek yang diamati. Posisi badan saat start. Hasil pengamatan. Badan melakukan start jongkok. 2. Posisi tangan saat olahraga. Tangan berada di belakang garis start. 3. Posisi kaki saat start jongkok. Kaki terkuat berada di depan. 4. Reaksi saat aba-aba ya. Pinggul diangkat setinggi bahu. 5. Ayunan tangan saat berlari. Tangan diayunkan dengan maksimal. 6. Langkah kaki saat berlari. Langkah kaki kurang sempurna. 7. Kecepatan lari kurang maksimal. 8. Posisi badan saat mendekati garis finish. Badan dicondongkan. 9. Teknik melewati garis finish. Langkah kaki tidak diperlambat sebelum memasuki garis finish. 10. Sikap sportif dan disiplin. Solusi pemecahan masalah. 1. Permasalahannya tuliskan. Tangan melewati garis start. Penyebab tangan tidak membentuk huruf T. Solusi pemecahan masalah. Tangan harus membentuk huruf T di belakang garis start. 2. Tangan tidak diayunkan. Penyebab tangan terlalu tegang saat berlari. Solusi pemecahan masalah. Tangan tetap rileks saat berlari. 3. Badan tidak ditandukkan saat memasuki garis finish. Tubuh terlalu kaku saat berlari. Solusi pemecahan masalah. Tubuh tetap rileks saat berlari. Kesimpulan, saya masih perlu berlatih agar posisi tangan dan badan saat berlari menjadi lebih benar. Dengan latihan, kemampuan lari saya akan semakin baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, di sini kelompok 1 langsung akan mempraktikkan lari jarak pendek. Silakan kalian amati ya. Nanti ditulis di lembarnya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan presentasikan taktik lari jarak pendek. Absen yang diamati. 1. Sisi badan saat start. Badan melakukan start jongkok. 2. Posisi tangan saat aba-aba. Tangan berada di belakang garis start. 3. Posisi kaki saat start jongkok. Yang di depan adalah kaki yang terkuat. 4. Reaksi saat aba-aba yang ya pinggul diangkat tinggi daripada bahu. 5. Tangan saat berlari. Tangan diayunkan dengan maksimal. 6. Langkah kaki saat berlari. Langkah kaki maksimal. 7. Kecepatan lari kurangi maksimal. 8. Posisi badan saat meneladani garis finish. Badan tidak dicondongkan. 9. Teknik melewati garis finish. Badan dicondongkan. Langkah kaki
tidak berlambat saat memasuki garis finish. 10. Sikap sportif dan disiplin, mengikuti aturan dan tidak curang. Solusi pemecahan masalah. Permasalahan yang ditemukan. Pertama, tidak membentuk huruf I. Penyebab lupa. Solusi pemecahan masalah. Mempelajari kembali. Permasalahan yang ditemukan. Kaki saat start tidak sejajar. Penyebab tidak memperhatikan. Solusi pemecahan masalah. Mempelajari kembali. Permasalahan yang ditemukan. Tangan tidak diayunkan. Penyebab grogi. Solusi pemecahan masalah lebih fokus. Kesimpulan, pada lari jarak pendek saya masih melakukan pada posisi start dan ayunan tangan saat berlari, jadi saya perlu berlari lebih sering. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kalian mempraktekkan hasil pengamatan kalian. Kalian praktek dengan benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 memastikan hasil pengamatan lari jarak pendek. Pengamatan praktek. Aspek yang diamati: posisi badan saat start, badan membungkuk. 2. Posisi tangan saat aba-aba. Kedua tangan membentuk V. 3. Posisi kaki saat start. Contoh: satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Reaksi saat aba-aba ya. Mulai lari dengan cepat. Ayunan tangan saat berlari. Tangan diayunkan. 6. Langkah kaki saat berlari. Langkah kaki cepat dan teratur. Kecepatan lari. Berlari cepat sampai finish. Posisi badan saat mendekati garis finish dan condong ke depan. Sikap sportif dan disiplin, mengikuti aturan dan tidak curang. Solusi pemecahan masalah. Permasalahan yang ditemukan. 1. Kaki melewati garis start. Penyebab posisi kaki kurang tepat saat melakukan start. Solusi pemecahan masalah. Berarti menempatkan posisi kaki di belakang garis start. Tangan melewati garis start. Tangan tidak membentuk huruf V. Tangan di belakang garis start membentuk V. Permasalahan yang ditemukan. 3. Tangan tidak diayunkan. Penyebab tangan terlalu tegang saat berlari. Solusi pemecahan masalah. Tangan tetap rileks saat berlari.
keseimbangan tubuh dan menyebabkan kesalahan saat melakukan start. Pinggang yang tidak digunakan membuat gerakan lari kurang maksimal sehingga kecepatan tubuh berkurang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kalian sampaikan lari jarak pendek ini. Bersedia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan praktek lari jarak pendek. Hasil pengamatan praktek, aspek yang diamati, posisi badan saat start. Hasil pengamatan, badan sedikit membungkuk dan siap berlari. 2. Posisi tangan saat aba-aba. Kedua, tangan membentuk V. 3. Posisi kaki saat start jongkok. 1 kaki di depan dan 1 kaki di belakang. 4. Reaksi saat aba-aba ya. Mulai lari dengan cepat. 5. Ayunan tangan saat berlari. Tangan diayunkan. 6. Langkah kaki saat berlari. Langkah kaki cepat dan teratur. 7. Kecepatan lari. Berlari cepat sampai finish. 8. Posisi badan saat mendekati garis finish. Badan condong ke depan. 9. Teknik melewati garis finish. Berlari lurus melewati garis finish. Sikap sportif dan disiplin, mengikuti aturan dan tidak curang. Solusi permasalahan yang ditemukan. Tangan tidak membentuk V. Penyebab tidak memperhatikan. Solusi pemecahan masalah belajar kembali. Kaki saat start tidak sejajar, tidak fokus, lebih fokus. Kesimpulan, kaki yang tidak sejajar saat start menyebabkan posisi tubuh kurang stabil dan menghambat gerakan awal saat berlari. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kalian praktekkan lari jarak pendek dengan benar. Bersedia. Di sini kalian sudah melakukan praktek lari jarak pendek dan sudah menyusun hasil pengamatan dari pertemuan sebelumnya. Silakan kalian memberi tanggapan kepada kelompok 1, kelompok 4. Silakan memberi tanggapan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Hasil analisis untuk kelompok 1, badan tidak condong saat memasuki finish. Kecepatan lari kurang maksimal. Hasil analisis kelompok 2, saat start tangan tidak membentuk huruf V. Kecepatan lari kurang maksimal. Hasil analisis kelompok 3, saat berlari tangan tidak diayunkan. Kecepatan lari kurang maksimal. Nah, sekarang kelompok 3 memberi tanggapan untuk kelompok 1, 2, dan 4. Ayo, Dik. Kelompok ganti, Dik.
kecepatan kurang maksimal. Kelompok 3. 1. Badan tidak dicondongkan. 2. Kecepatan berkurang saat memasuki garis finish. Kelompok 4. 1. Kaki tidak berjarak 1 kepal. 2. Tangan tidak diayunkan. Tepuk tangan untuk kita pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang kesulitan saat melakukan lari jarak pendek? Sudah paham semua? Sudah mengerti kesalahan di mana saat melakukan lari jarak pendek? Adik-adik, pada hari ini kita sudah belajar mempraktekkan lari jarak pendek, mulai dari start jongkok, saat berlari, dan ayunan tangan, dan saat memasuki garis finish. Dari pembelajaran pada hari ini kalian sudah cukup baik, tapi ada beberapa yang harus kalian terapkan ya, terutama pada ayunan tangan, langkah kaki, dan saat memasuki garis finish. Itu kalian silakan kalian terapkan untuk lebih banyak berlatih dan agar pergerakan